Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan keempat ini kita akan belajar tentang teori peluang. Ya, di dalam teori peluang ini ada beberapa yang terdapat di dalamnya. Yang pertama, peluang itu sendiri, probabilitas, ya, kombinasi, permutasi, ruang sampel, dan probabilitas, ya. Nah, yang pertama peluang. Apa itu peluang? Peluang itu disebut juga sebagai probabilitas munculnya, ya. Probabilitas munculnya suatu peristiwa dari berbagai peristiwa yang ada. Nah, jadi dengan kata lain, ini adalah kemungkinan munculnya suatu peristiwa dari sejumlah peristiwa yang ada. Di mana di dalam probabilitas itu dikenal juga dengan ruang sampel dan titik sampel. Nah, ruang sampel adalah himpunan semua hasil atau kejadian yang mungkin terjadi dan dilambangkan dengan S. Ya. Nah, jadi probabilitas K, ya, probabilitas K adalah NK atau jumlah kejadian K dibagi jumlah ruang sampel, ya. Peluang P yaitu banyaknya kejadian yang muncul atau dibagi dengan banyaknya kejadian yang mungkin terjadi. Umpamanya begini, banyaknya, ya, kemungkinan terjadinya curah hujan dalam satu bulan adalah 22 hari. Kemungkinan hujan panas, ya, kemungkinan hujan panas adalah 1 dari 10. Maka setiap bulan probabilitas munculnya hujan panas itu adalah 1/22 dari 22 dari 30 hari kemungkinan hujan, ya. Berarti 22/30. Kemungkinan hujan dari 10 hari itu adalah 1, berarti kali 1/10. Jadi kemungkinan hujan panas selama 1 bulan itu adalah 1/10 dikali 22/30. Artinya 22/300, ya. Nah, itulah contoh dari probabilitas atau peluang. Nah, probabilitas biasanya dihitung dengan kaidah pencacahan, yaitu ilmu yang menentukan cara satu kejadian dapat terjadi. Bagaimana cara menentukannya itu disebut dengan kaidah pencacahan. Ada 2 cara yang bisa ditempuh dengan pencacahan itu, yaitu aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Aturan penjumlahan misalnya begini, ada sebanyak A, ya, anggota himpunan dari himpunan pertama dan sebanyak B anggota himpunan dari himpunan kedua. Ya. Dan kedua himpunan itu, bila himpunan itu tidak beririsan atau tidak ada anggotanya yang sama, maka jumlah total anggota di antara kedua himpunan itu tentunya A ditambah B. Nah, jika ada, ya, contoh lain lagi, jika ada 5 orang anak yang suka fisika di kelas 91 dan 10 anak suka fisika di kelas 92, maka dari kedua kelas itu terdapat 15 anak yang suka belajar fisika. Nah, itu aturan penjumlahan. Lalu aturan perkalian. Ada 2 cara lagi dengan aturan perkalian ini. Yang pertama dengan menyebutkan kejadian satu persatu. Nah, contohnya, ya. Contohnya seorang guru matematik
melatih anak menentukan peluang dengan cara melemparkan secara bersamaan dadu dan mata uang logam. Nah, seperti Ananda ketahui, uang logam memiliki dua sisi. Sisi pertama berisi gambar, sisi kedua berisi angka. Umpamanya uang 1.000, ada gambar, ada angka. Ya, lalu mata dadu itu ada 6. Nah, kalau dilemparkan keduanya sekaligus, maka ada berapa probabilitas yang akan muncul. Bisa jadi yang mata uang tadi yang muncul gambar. Sedangkan mata dadu yang muncul itu ada 6 kemungkinannya, 1 sampai 6. Nah, jadi dengan menuliskan secara satu persatu, maka dia bisa kita lihat seperti gambar ini, ya. Nah, kalau muncul gambar, bisa jadi mata dadunya kemungkinan 1 sampai 6 itu akan muncul. Begitu juga untuk dengan kemunculan angka. Bisa angka, kalau munculnya angka 1.000 di mata uang 1.000 tadi ya, maka kemungkinan mata dadunya juga ada 6. Jadi 6 ditambah dikali 2, ya. 2 dikali 6. Jadi ada 12, ya. 12 peluang munculnya secara bersamaan mata dadu tertentu dan sisi mata uang tertentu. Nah, ini contoh lain ya. Kalau kita menentukan dengan cara kedua, yaitu dengan cara pengisian tempat, ya, pengisian tempat yang tersedia, ya, pengisian tempat yang tersedia. Nah, coba Nanda perhatikan, pengisian tempat yang tersedia itu dengan cara membuat matriks, ya, dengan cara membuat matriks. Nah, tapi kita langsung dengan contohnya, ya, dilakukan percobaan, ya, berulang 5 macam panjang tali bandul dan 3 macam sudut simpangan. Dengan berapa cara percobaan dapat dilakukan? Buat matriks seperti ini dulu, ya. Buat matriknya, ini yang 3 adalah sudut, ya. Kita singkat dengan S1, S2, dan S3. Lalu panjang tali bandul 5 macam P1 sampai dengan P5. Lalu kita isi matrik-matrik ini. Baris, ya, baris pertama S1. S1 itu bisa berpasangan dengan P1, P2 dan seterusnya. Ya. Nah, S2 juga begitu. S2 bisa berpasangan dengan P1 sampai P5, begitu juga dengan S3. Sehingga coba Anda lihat dari 3 macam sudut dan 5 ya, dan 5 macam panjang tali, maka probabilitas untuk satu pasang saja hanya 1/15. Karena ini ada, coba Anda lihat ini ada 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Ada 3 kali 5 kotak di dalam matriks ini, maka probabilitas untuk munculnya S1P1 atau S2P3 umpamanya hanya 1/15 saja. Dan probabilitas munculnya, ya, panjang percobaan dengan panjang tali pertama, ya, dengan variasi panjang tali itu ada 3, ya, ada 3. Panjang P1 umpamanya, S1P1, S2P1, S3P1. Jadi ada 3 untuk P1, untuk P2, P3 dan seterusnya juga ada 3. Sehingga probabilitas munculnya percobaan dengan panjang tali adalah 3/15 atau 1/5. Ya. Nah, contoh yang lain. Contoh yang lain, apabila Ananda disuruh menyusun angka dari 0 sampai 5. Nah, penyusunan ini bisa dengan 2 aturan. Yang pertama, tanpa pengulangan. Jadi tidak boleh angka itu muncul 2 kali.
Angka 0 sampai 5 itu tidak boleh muncul 2 kali. Atau boleh dengan pengulangan. Nah, kalau 4 angka yang harus disusun, berarti itu ribuan. Ya, ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Nah, coba Anda perhatikan cara mengisi kotak ribuannya. 0 tidak mungkin ada di kotak pertama, di kotak ribuan. Karena tidak ada arti 0 kalau di depan. Ya, berarti hanya angka 1 sampai 5. Berarti 5 angka pilihan di ribuan. Lalu, ya, kalau tidak boleh mengulang, salah satu angka sudah muncul di sini, yang bersisa antara 1 dan 5 itu tinggal 4 angka lagi. Ditambah dengan 01, jadi 5 juga. Karena tidak boleh mengulang, sudah berkurang 2 dari 6 angka, sisanya 4. Yang terakhir untuk satuan, karena sudah berkurang 3, berarti sisanya ada 3. Sehingga banyaknya susunan bilangan dengan 4 angka dari 6 angka ini tadi, dari 0 sampai 5 adalah 5 kali 5 kali 4 kali 3. Itu 300. Nah, bagaimana kalau dibolehkan pengulangan? Ya, walaupun dibolehkan pengulangan, di angka ribuan tetap tidak bisa ada 0. Karena 0 tidak berharga, tidak dinilai. Sehingga hanya ada 5 kemungkinan. Nah, di yang lain, karena boleh mengulang, berarti bisa jadi ini ada 6 angka dari 0 sampai 5, 0 sampai 5, 0 sampai 5 juga. Sehingga peluang untuk menyusun angka itu lebih besar lagi, lebih banyak lagi jumlahnya kemungkinan susunan angka yang ada. Yaitu 5 dikali 6 kali 6 kali 6. 1080. Anda boleh menghitung ulang nanti ya. Lalu peluang bersyarat. Peluang bersyarat maksudnya apabila suatu peluang itu dibatasi oleh syarat tertentu. Ya. Bila terdapat banyak kejadiannya A, berarti jumlah ruang sampelnya A, dengan syarat. Nah, ada syaratnya. Dengan syarat sebabnya B, maka besar peluangan bersyarat menggunakan rumus P, A, atau B. Ya, PA atau B, maka P A iris B per PB. Jadi kalau umpamanya begini, ya, kita melemparkan mata dadu. Melemparkan mata dadu, maka kemungkinannya itu adalah 1/6 untuk masing-masing mata dadu. Tapi kalau dibataskan, ya, diberikan batasan bahwa yang muncul itu hanya bilangan prima. Bilangan prima berarti 1, 2, dan 1, 2, 3, dan 5. Ya, 1, 2, 3, dan 5, 4. Maka kemungkinan munculnya ya bilang prima adalah 4/6. Tapi apabila dibataskan lagi, bilang prima yang kecil dari 3, berarti hanya ada 2. Nah, jadi tergantung batasan yang diberikan. Lalu kita lanjutkan dengan permutasi. Permutasi merupakan ya susunan sejumlah objek, ya, susunan objek dalam urutan yang berhingga. Tapi ini khusus untuk bilangan bulat positif, ya, bilangan bulat positif. Biasanya dinyatakan dengan n fakultet, ya. Jadi ini bacanya fakultet ya, n fakultet sama dengan n kali n-1 kali n-2 dan seterusnya kali 3 kali 2 kali 1. Jadi kalau n-nya ada 10, umpamanya berarti 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ya. Dan 0 fakultet sama dengan 1. Ya, itu permutasi. Lambang dari permutasi itu ya. Pertama notasi NPR, di mana R kecil atau sama dengan N. Ya. Nah, untuk semua bilangan positif dan R, tapi dengan batasan bahwa R harus lebih kecil atau sama dengan N, dengan banyaknya permutasi dari N objek yang diambil R objek pada satu waktu umpamanya, jadi yang diambilnya hanya sebanyak R dari N yang tersedia. Ya, maka
permutasinya adalah NPR adalah N fakultet dibagi N dikurang L dikurang R fakultet. Ya. Nah, contoh. Ya. Contoh, berapa banyaknya permutasi dari pengambilan 5 kartu? Ya, 5 kartu pada 52 kartu. Nah, coba Ananda perhatikan. Jumlah kartu itu 52. Ya. Kalau diambilnya 5 kartu, ya. Maka permutasinya adalah 52 fakultet dibagi 52 dikurang 5 fakultet. Nah, dari pengertian fakultet tadi, Ananda dapat perhatikan seperti ini ya. Lalu 52 kurang 5 fakultet itu adalah 47 fakultet. Ya, 47 fakultet. Nah, coba Ananda perhatikan ini. Ini 47, 46 sampai 1. Ini ada juga 47 sampai 46 sampai juga 1. Berarti ini karena ini perkalian semuanya, ini bisa disederhanakan, tinggallah sisanya 52 sampai 48. Ya. 52 sampai 48. Ya. Nah, yang kedua permutasi dengan pengulangan. Untuk semua bilangan N dan R yang bulat ya, dengan ketentuan sama seperti yang tadi bahwa R kecil sama dengan N, maka banyaknya permutasi yang berbeda dari N ya adalah NPR per RPR. Itu sama dengan N fakultet per R fakultet. Nah, contoh. Berapa banyaknya permutasi dari kata Mississippi? Ya. Banyaknya permutasi dari kata Mississippi. Nah, coba Anda perhatikan, Mississippi itu ada berapa angka? Ya, ada berapa huruf? Ada 11 huruf. Yaitu 4 huruf I, ya. 4 huruf I, 4 huruf S, 1, 2, 3, 4, 2 huruf P, ya, dan 1 huruf M. Ya. Nah, maka coba Anda perhatikan P11 dibagi P44, P44, P42. Ya. Nah, oke, Ananda, maka ini hasilnya ya. Jadi terdapat ya 34.650 susunan huruf yang bisa dibuat dari Mississippi. 5 huruf tadi ya. 4 ya. Nah, sekarang kombinasi. Kombinasi itu sebetulnya adalah pemilihan tanpa memperhatikan urutan. Ya. Notasinya adalah CRN. Juga syaratnya sama untuk R itu kecil sama dengan N. Di mana N banyaknya objek atau ruang sampel, sedangkan R itu banyaknya pilihan, banyak objek yang dipilih pada waktu bersamaan atau pada suatu waktu, ya. Maka kombinasinya adalah NCR, ya. NPR dibagi RPR. Ya. RPR
Coba Ananda perhatikan penulisannya. N fakultet per N dikurang R fakultet kali R fakultet. Ya. Nah, coba perhatikan. Ya. Nah, N dikurang R, N dikurang R kurang 1 dan seterusnya. 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1. Ya. Nah, ini sama kan Ananda ya? Ya. N dikurang N min 1. N dikali N min 2. Nah, dan seterusnya. Sehingga nanti bisa disederhanakan lagi ya Ananda ya. Lalu peluang atau probabilitas. Peluang atau probabilitas untuk melihat peluang atau probabilitas itu kita perlu pemahaman ruang sampel, titik sampel, atau anggota yang ada pada ruang sampel, atau jumlah anggota di dalam lingkup sampel, lalu kejadian, ya, kejadian atau objek atau bagian dari ruang ruang sampel. Nah, jika N adalah banyaknya titik sampel pada ruang sampel S pada suatu percobaan dan E merupakan suatu kejadian dengan banyaknya N pada percobaan tersebut, maka peluang kejadian E adalah PE. Ya, PE sama dengan N kecil per N besar. N besar banyaknya titik sampel, sedangkan N kecil adalah banyaknya percobaan atau probabilitas percobaan. Ya. Nah, peluang itu ada beberapa macam, ya. Pertama disebut sebagai peluang suatu kejadian. Peluang suatu kejadian. Jika NA banyaknya kejadian, maka peluang kejadian A adalah PA. Ya. NA per NS. Ya. A jumlah kejadian A, S jumlah kejadian di ruang sampel. Ya. Contoh, tentukan peluang terpilihnya kartu dengan angka 10 bila dilakukan pemilihan dari satu set kartu remi. Nah, bahwa kartu remi itu kan jumlahnya 52 ya Nanda ya. Kalau kita pilih angka 10 itu ada 4 lembar. Maka probabilitas terpilihnya angka 10 atau P10 adalah 4. Ya. Ya, kemungkinan terpilihnya terambilnya kartu 10 itu adalah 4 kartu yang bisa dipilih, yang bisa muncul. Karena jumlah kartunya 52, berarti probabilitas munculnya kartu dengan angka 10 adalah 4/52 atau 1/13. Kedua yang disebut sebagai peluang komplemen sebuah kejadian. Peluang sebuah komplemen satu kejadian adalah peluang dari satu kejadian yang berlawanan, yang komplain, berlawanan dengan kemungkinan yang muncul. Jadi kalau kita kasih contohnya kartu yang muncul angka 10 tadi, berarti berapa peluang tidak munculnya angka 10? Nah, begitu ya Nanda ya. Jadi kalau peluang munculnya angka 10 ada 4, berarti yang disebut sebagai peluang komplemen itu adalah peluang yang terpilihnya selain dari angka 10. Ya, kalau angka 10 itu ada 4 tadi, berarti sisanya adalah 52 kurang 4, berarti 48. Maka
peluang komplement dari kartu berangka 10 adalah 48 dibagi 52 atau 12/13. Ya Nanda ya. Atau bisa juga dicari dengan probabilitas itu maksimumnya 1, maka peluang komplement dari probabilitas suatu kejadian itu adalah 1 dikurang probabilitas terjadinya. Ya. Yang ketiga, frekuensi harapan atau frekuensi yang diharapkan. Frekuensi yang diharapkan muncul ya, yaitu frekuensi harapan itu hasil kali munculnya suatu kejadian dengan banyaknya percobaan atau banyaknya peluang yang ada. Ya. FH ya diukur dengan FH sama dengan peluang dari suatu kejadian dikali dengan banyaknya kejadian. Jadi kalau peluang munculnya angka 10 itu tadi adalah 1/13, banyaknya kartu adalah 52, berarti 52/13. Nah, itu frekuensi yang diharapkan. Ya. Lalu yang keempat, peluang dua kejadian tidak saling lepas. Ya, tidak saling lepas. Kejadian yang satu tidak terlepas dari kejadian yang lainnya. Nah, kedua kejadian dikatakan tidak saling lepas jika kedua kejadian tersebut dapat terjadi secara bersamaan. Ya. Kita tulis dengan simbol peluang atau probabilitas A gabung B. Ya. Sama dengan probabilitas A ditambah probabilitas B dikurang probabilitas A iris B. Apabila ada anggota himpunan A yang sama dengan B. Tapi apabila A dan B itu tidak ada, maka ya lepas dia ya. Contoh, bila dilemparkan sebuah dadu, kita tahu dadu itu 6 matanya, peluang munculnya angka genap yang habis dibagi 3, ada berapa? Nah, peluang angka genap yang habis dibagi 3. Nah, coba Anda perhatikan. Jumlah mata dadu dari angka 1 sampai angka 6. Andaikan jumlah mata dadu genap itu ya, nah, dengan G. Maka NG itu adalah 2, 4, 6. Ada 3. 2, 4, 6 yang genap ya, ada 3. Jumlah mata dadu genap yang habis dibagi 3. Hanya 6. 6 dibagi 3 hasilnya 2. Berarti hanya 1 anggota D. Ya. Yang habis dibagi 3 itu hanya 1 angka, yaitu angka 6. Sehingga anggota dari D itu hanya 1. Ya. Yaitu angka 6. Maka peluang munculnya bilangan genap yang habis dibagi 3 adalah 3 dibagi 6. Setengah. Ya. Sehingga peluang D itu adalah 2/6. Ya. Maka peluang munculnya D dan B secara bersamaan atau disimbolkan dengan PD iris D hanya 1/6. Karena 1 tadi kan munculnya kan, yaitu angka 6. Yang kelima, peluang dua kejadian saling lepas. Nah, dikatakan dua kejadian saling lepas apabila ya kejadian tersebut tidak terjadi secara bersamaan. Ya, tidak terjadi secara bersamaan. Nah, itu disimbolkan dengan probabilitas A gabung B. Probabilitas A gabung probabilitas B. Misalnya, sebuah keranjang berisi 3 bola biru, 2 bola hijau, dan 5 bola merah. Berarti ada 10 bola di dalam. Peluang mendapat bola biru atau merah ya pada saat kita mengambil adalah P biru iris P merah. Kena atau ya. Kalau atau itu berarti iris. Maka biru ya plus P
P biru ditambah P merah. 3/10 ditambah 5/10. 8/10. Ya. Karena dia atau. Lalu yang keenam, peluang dua kejadian saling bebas. Kejadian A dan kejadian B dikatakan kejadian saling bebas jika A tidak dipengaruhi oleh kejadian B atau sebaliknya B tidak dipengaruhi oleh kejadian A. Maka itu ditulis sebagai probabilitas A iris B. Maka besarnya probabilitas adalah probabilitas A kali probabilitas B. Contoh. Ada dua kotak, masing-masing berisi bola merah dan putih. Kotak satu memuat 5 merah dan 4 putih. Kotak 2 memuat 6 merah, 3 putih. Jika masing-masing kotak diambil 2 bola sekaligus, ya, tangan kanan kita mengambil di kotak pertama, tangan kiri kita mengambil di kotak kedua, maka peluang terambilnya 1 merah dan 1 putih pada kotak 1 dan 2. Nah, seberapa besar peluangnya? Nah, coba, misalkan A adalah kejadian pada kotak 1, yaitu terambilnya 1 merah, 1 putih. Diambil 2 bola sekaligus dari kotak 1 yang terdiri dari 9 bola tadi ya, 5 dan 4 ya. Maka kita tulis ya, peluangnya itu NS sampelnya ya. NS sampelnya C29. 9 fakultet per 7 fakultet kali 2 fakultet. 9, 8, 7 dan seterusnya. 7 fakultet, 2 fakultet. Ya. Oke, Hananda? Berarti sisanya adalah 36, yang lainnya habis disederhanakan. Maka terpilihnya 1 merah dari 5 merah dan 1 putih dari 4 putih. Nah, caranya sama dengan yang tadi, kita hitung seperti ini. Ya. Dan untuk kotak kedua, katakanlah peristiwa mengambil di kotak kedua itu sebagai peristiwa B. Maka dengan cara yang sama, Ananda bisa menentukan peluangnya. Yang peluangnya tentu tergantung jumlah bola di kotak kedua, yaitu 9 tadi ya, 6 merah, 3 putih. Nah, terpilih 2 merah dari 6 merah, C26. Ya. Sehingga peluangnya adalah 15/36 atau 5/12 ya. Maka peluang dari kedua kotak itu atau dari masing-masing kotak untuk terpilih sesuai dengan permintaan soal ini tadi, yaitu 1 merah 1 putih ya, hanya sebesar P ya, probabilitas A iris B. PA kali PB 5/9 kali 5/12 atau 25/108. Nah, itu peluang terpilihnya 1 bola merah dan 1 bola putih ya. Nah, yang berikut adalah peluang dua kejadian tidak saling bebas. Disebut juga peluang bersyarat. Ya. Peluang bersyarat ya. Coba Ananda perhatikan. Dua kejadian disebut kejadian bersyarat apabila terjadi atau tidak terjadinya kejadian A akan mempengaruhi terjadi atau tidak terjadinya B. Jika A, maka B. Ya. Maka itu peluangnya kita tulis sebagai PA iris B. Nah, tadi sudah berkali-kali ya Ananda ya. Maka PA dikali PB dibagi A. Ya. Contoh. Sebuah dadu dilempar sekali. Tentukan peluang munculnya mata dadu genap dengan syarat munculnya kejadian mata dadu prima terlebih dahulu. Nah, bilangan prima di mata dadu itu ada 3, 2, 3, dan 5. Sehingga NA adalah 3.
peluang terjadinya A atau PA 3/6 karena mata dadu ada 6, arti setengah ya. Nah, kalau B adalah kejadian munculnya mata dadu genap, maka anggota B itu adalah 2, 4, 6, juga 3. Ya. Sehingga A iris B ya 2. Hanya angka 2 A iris B. Ya, A iris B itu hanya angka 2. Jadi NA iris B itu hanya satu anggotanya. Maka peluang kejadian PA iris B itu adalah N A iris B dibagi N sampel 1/6 ya. Jadi munculnya itu ya mata dadu genap dengan syarat muncul kejadian mata prima terlebih dahulu hanya 1/3 ya. Demikian Ananda materi kita kali ini. Silakan Anda simak video ini, penjelasan apa yang sudah Ibu berikan tadi. Mudah-mudahan Ananda bisa memahami. Kalau tidak bisa 1 kali putar, silakan diputar ulang sampai 2 atau 3 kali sebelum Ananda mengerjakan latihan 4. Ya. Baik, Ibu cukupkan penjelasan materi hari ini. Bu sudahi dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.